Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore. Terima kasih kepada Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan pada tim sesi 2 untuk menyampaikan materi kedua dalam skripsi yang berjudul Resolusi Konflik Antar Masyarakat Sangok dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui redistribusi tanah. Dalam penyampaian materi kali ini, yang bertindak sebagai moderator yaitu saya sendiri, nama Farhan Abadi, dan yang bertindak sebagai penyaji yaitu Ilyas Kurnia Eka Ardiansyah, sebagai pembahas 1 Mas Diana Wijandra, dan pembahas 2 yaitu Palena Helga Ananda, dan selaku juru kamera Raditya Oktaviandri. Baik, langsung saja kepada penyaji, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator Pak Aris dan teman-teman telah mempersilahkan saya selaku penyaji. Materi 2, yaitu dalam video pada menit 20 sampai menit 40. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin, yaitu 5 poin terkait yang ada dalam video di menit 20 sampai 40 tersebut. Yang pertama, poin pertama yaitu pentingnya tanda batas tanah hasil redistribusi untuk menghindari sengketa. Kejelasan ini sangat penting untuk mencegah sengketa tanah yang bisa terjadi sehingga dapat memberikan banyak pihak. Dalam konteks teori interaksi simbolik dalam sosiologi agraria, tanda batas tanah berfungsi sebagai simbol yang memberikan makna dan pengakuan terhadap kepemilikan. Melalui interaksi sosial, masyarakat dapat memahami dan menghargai batasan yang ada, yang pada gilirannya membantu membangun kesepakatan dan pengertian tentang hak-hak mereka. Dengan demikian, kejelasan tanda batas tidak hanya melindungi kepemilikan, tetapi memperkuat hubungan sosial. Yang kedua, yaitu reforma agraria memastikan bahwa Pemprov memiliki hak atas tanah masyarakat, melalui surat kepemilikan tanah, yaitu perjanjian antara pemerintah provinsi dan masyarakat tentang luas tanah yang sebelumnya yaitu 612 hektar yang kemudian dikurangi menjadi 514 hektar dengan 30% untuk Pemprov dan 70% untuk masyarakat. Reforma agraria di sini berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah provinsi memiliki hak atas tanah masyarakat yang merupakan hasil dari perjanjian bersama melalui surat kepemilikan tanah. Dalam konteks teori pertukaran sosial dalam sosiologi agraria, perjanjian ini mencerminkan interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak berusaha mencapai manfaat saling menguntungkan. Pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sementara masyarakat mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya tanah. Yang ketiga, poin ketiga yaitu pemerintah Provinsi Bali yang mengklaim tanah HGU telah ditolak dan tanah tersebut telah dimasukkan ke dalam objek tanah setelah sengketa konflik diselesaikan. Penolakan ini mencerminkan upaya untuk menghormati hak masyarakat dan menyelesaikan ketegangan yang telah terjadi. Dalam konteks teori konflik dalam sosiologi agraria, situasi ini menunjukkan bahwa konflik seringkali timbul dari perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat lokal. Penyelesaian sengketa dan pengakuan atas hak atas tanah merupakan langkah penting untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suatu keadilan. Poin keempat yaitu solusi pemerintah dalam membangun infrastruktur baru bagi warga yang belum memiliki dan mendapatkan hak ini. Langkah ini sangat sinergis dan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks teori pilihan rasional dalam sosiologi agraria, keputusan pemerintah untuk membangun infrastruktur dapat dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah berharap dapat menciptakan insentif bagi warga untuk mengajukan permohonan hak.
sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses redistribusi tanah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai pembangunan yang lebih luas. Poin kelima yaitu pentingnya audiensi atau rapat dengan pendapat sebagai resolusi konflik antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan aspirasi mereka yang dapat membantu menyelesaikan ketegangan yang ada. Dalam konteks teori aksi, audiensi mencerminkan interaksi sosial yang dinamis, di mana tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh makna yang mereka berikan terhadap situasi, yang diharapkan tercipta pemahaman bersama dan kesepakatan yang adil. Sekian pemaparan kelima poin dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Mas Ilyas. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembahas satu, apakah ada pertanyaan atau argumentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang telah disajikan oleh saudara Ilyas menggunakan teori neofungsionalisme. Teori ini merupakan pendekatan sosiologis yang memadukan teori fungsional klasik dengan perspektif kontemporer, terutama dalam memahami dinamika sosial yang lebih kompleks. Dalam konteks sengketa yang dialami Pemprov Bali dan masyarakat, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor sosial, dalam hal ini pemerintah, masyarakat, lembaga hukum, dan pihak terkait lainnya untuk berinteraksi dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penerapan teori ini dalam sengketa masyarakat dan pemerintah Bali dapat diwujudkan dengan satu, peran lembaga formal. Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu aktor utama memiliki tanggung jawab formal dalam mengelola tanah, baik dari segi hukum maupun administratifnya. Dalam teori ini, institusi pemerintah memiliki fungsi menjaga keteraturan dan stabilitas melalui kebijakan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, konflik sebagai mekanisme sosial. Teori ini melihat konflik sebagai hal yang sepenuhnya destruktif, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk menyesuaikan kembali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam sengketa tanah, konflik antara Pemprov Bali dan masyarakat bisa dipahami sebagai bagian dari proses negosiasi ulang terhadap hak dan kepentingan. Yang ketiga, interdependensi aktor. Teori neofungsional menekankan adanya interdependensi antara berbagai aktor sosial. Pemprov Bali membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk melegitimasi kebijakan tanah, sementara masyarakat memerlukan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan. Sengketa tanah ini bisa dilihat sebagai upaya kedua pihak mencari keseimbangan baru dalam hubungan mereka. Yang ingin saya tanyakan, hal apa yang mendasari akhirnya pemerintah Provinsi Bali menerima porsi 30% atau 514 hektar yang akhirnya disepakati tadi. Mungkin demikian sedikit pembahasan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dipersilakan kepada saudara Ilyas agar menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab dari pertanyaan dari pembahas pertama yang Mas Dian. Kenapa pemerintah setuju dengan pembagian tersebut? Karena sebelumnya telah dilakukan suatu audiensi atau rapat dengan pendapat antara pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat Bali yang terdampak adanya redistribusi tanah tersebut, sehingga adanya sepertujuan antara kedua belah pihak, maka tercetuslah keputusan bahwa 30% milik pemerintah provinsi dan 70% milik masyarakat. Sekian jawaban saya.
Baik, terima kasih kepada Mas Ilyas. Selanjutnya dipersilakan kepada pembahas 2. Saya persilakan. Di sini saya akan membahas mengenai yang telah disampaikan oleh Mas Ilyas. Saya menggunakan teori pilihan rasional, substansi teori. Sejumlah dampak mungkin terjadi di dalam sistem dari tindakan setiap pihak atau aktor. Pada poin kedua yang telah dibahas oleh Mas Ilyas, tadi dikatakan bahwa ada perjanjian antara masyarakat dengan Pemprov Bali, di mana tanah tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 30% untuk Pemprov Bali dan 70% untuk masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana pembagian tanah ini akan berdampak terhadap akses dan penggunaan lahan oleh masyarakat? Baik, kepada Mas Ilyas dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari pembahas 2 yaitu Mbak Lena terkait kenapa pembagian tanah memiliki dampak terhadap akses dan penggunaan oleh masyarakat. Pembagian tanah yang adil dan terencana memiliki dampak yang signifikan terhadap akses dan penggunaan lahan oleh masyarakat. Pertama, pembagian yang merata meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha pertanian maupun usaha dengan ekonomi kegiatan ekonomi lainnya, sehingga keadilan sosial juga tercipta karena ketimpangan dalam pembagian tanah dapat diminimalkan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, dengan hak kepemilikan yang jelas, masyarakat cenderung mengelola lahan secara berkelanjutan, menyadari bahwa mereka mampu merasakan manfaat jangka panjang dari pengelolaan masyarakat yang baik. Pembagian tanah yang transparan dan partisipatif juga dapat mengurangi potensi konflik pertanahan karena masyarakat merasa diakui dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah provinsi Bali dan masyarakat Bali. Akhirnya masyarakat desa sumber kampung Bali. Akhirnya akses yang lebih baik terhadap lahan dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pembagian tanah tidak hanya berpengaruh pada kepemilikan, tetapi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat. Sekian, terima kasih. Kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas penyampaian materinya dan pembahas 1 dan pembahas 2 atas pertanyaannya yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dengan baik dan saksama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.